Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah khatib memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat, marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat Allah, nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan atau yang berkenaan dengan masalah syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Allah berfirman, siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Syafaat secara bahasa artinya itu adalah berpasangan atau lawan kata dari kata witir. Witir artinya tunggal, sedangkan syafaat adalah pasangan. Makanya kita ketika mengatakan azan itu dua kali, kita katakan dalam bahasa Arab itu dengan syafaat atau tashfi'. Naam. Kemudian secara istilah jemaah sekalian, syafaat itu adalah menjadikan orang atau menjadi perantara kepada orang lain dalam memberikan manfaat atau mencegah madarat. Menjadi perantara bagi orang lain dalam memberikan manfaat atau mencegah madarat. Ini arti syafa'ah atau pengertian syafa'ah secara istilah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam salah satu ayatnya, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Allah berfirman, betapa banyak para malaikat yang di langit yang tidak berguna syafaat mereka di sisi Allah kecuali terhadap orang-orang yang Allah beri izin dan terhadap orang-orang yang Allah ridhoi, kecuali terhadap hamba atau orang-orang yang Allah beri izin dan orang-orang yang Allah ridhoi. Berarti di sini kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil pelajaran bahwa di sana ada syafaat yang sahih dan ada syafaat yang batil. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa para ulama membagi syafaat ke dalam dua bagian. Yang pertama syafaat sahihah dan yang kedua adalah syafaat batilah. Syafaat sahihah adalah syafaat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Syafaat seperti ini tidak akan diberikan kecuali kepada ahli tauhid atau orang-orang yang beriman dari umat ini. Jadi syafaat seperti ini bisa terkabulkan oleh Allah, bisa dikabulkan oleh Allah kalau dia termasuk ahli tauhid, kalau dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, syafaat batilah. Syafaat batilah adalah syafaat yang dia tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syafaat ini mengandung kesyirikan atau syafaat terhadap ahlu syirik, terhadap pelaku dosa syirik, maka syafaatnya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Muddatsir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berguna syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Maksudnya adalah orang-orang yang mereka terdapat di dalamnya kesyirikan. Maka syafaat mereka tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu sangat mengharapkan syafaat ini. Tentu sangat mengharapkan syafaat ini, karena ketika semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semuanya dihancurkan dengan adanya hari kiamat, maka mereka semua dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, karena mereka didekatkan dengan matahari. Dan disitulah mulai ketakutan muncul dari setiap orang-orang atau setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertambah ketakutannya tatkala mereka tidak tahu sampai kapan mereka dijemur. Sampai kapan mereka akan dijemur di situ, karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu orang yang beriman itu sangat membutuhkan syafaat, terutama syafaat dari orang-orang atau hamba-hamba yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan syafaat. Kemudian syafaat juga dibagi menjadi dua dari segi cakupannya. Ada syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum adalah syafaat yang Allah berikan izin terhadap pemberi syafaat itu untuk memberikan syafaat terhadap ahli maksiat, orang-orang yang berbuat dosa dari hamba-hamba Allah yang beriman, agar mereka bisa keluar dari neraka. Syafaat ini akan diberikan kepada siapa saja? Syafaat ini akan diberikan kepada orang-orang soleh. Kemudian akan diberikan juga kepada siddiqin. Kemudian diberikan juga kepada as-solihin, as-siddiqin, asy-syuhada. Dan diantara semuanya adalah para malaikat, para nabi dan rasul, serta para orang-orang yang soleh dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik." Kata Abu Hurairah, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas min qalbihi, dari hatinya. Ini berat, bukan perkara yang mudah. Betapa banyak orang yang mengaku muslim, mengaku mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi dari beberapa kegiatannya atau beberapa amalannya masih terdapat kesyirikan di dalamnya. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Syirik besar mungkin banyak kaum muslimin yang bisa menghindarinya. Akan tetapi syirik kecil belum tentu. Bahkan seorang ulama pun bisa terhinggapi syirik kecil. Syirik kecil itu sangat susah dijaga. Makanya kita hendaknya memperbanyak doa agar kita dijauhkan dari syirik-syirik, terutama syirik kecil seperti riya, ujub dan sebagainya. Karena itu letaknya di hati. Syirik kecil itu letaknya di hati. Dan tidak ada orang yang bisa mengendalikan hatinya. Karena hati semua hamba ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Hati seluruh hamba itu ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam berdoa di antaranya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ini di antara doa yang beliau ajarkan kepada umat Islam agar Allah bisa menetapkan hati kita semua di dalam agama Allah, di dalam ketaatan kepadanya.
Kemudian ma'asyiral muslimin, syafaat umum ya, ini akan diberikan kepada para malaikat, pada para nabi dan rasul, pada orang-orang soleh, orang-orang yang mati syuhada juga. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang khusus. Syafaat khusus ini adalah syafaat yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Rasulullah, hanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh atau Imam Ibn Abil Iz dalam syarah kitab Tauhid, beliau membawakan atau menyebutkan syafaat-syafaat yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 8. Di antaranya syafaat umum tadi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara para nabi yang boleh memberikan syafaat kepada umatnya. Dan di antara yang dikhususkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat uzma. Syafaat uzma, syafaat terbesar tatkala manusia dijemur, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani meminta. Bahkan manusia ketika itu datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam meminta maaf, datang kepada Nabi Nuh minta maaf, datang kepada Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Ibrahim minta maaf, datang kepada Nabi Musa minta maaf, datang kepada Nabi Isa minta maaf, kemudian terakhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun ketika semua makhluk datang kepadanya agar dipercepat hisab amal perbuatan hamba, maka Rasul pun tidak mengiyakan. Rasul tidak menjawab iya, akan tapi beliau langsung merunduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Langsung merunduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala sambil memuji Allah, memuji dengan pujian-pujian yang beliau akan dapatkan hanya di akhirat nanti. Kemudian setelah beliau memuji dalam waktu yang tidak ditentukan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa rasak." Angkat kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'ta, dan mintalah, pasti akan aku beri. Wasfa tu syafa, dan berilah syafaat, pasti akan aku beri syafaat untukmu ya Muhammad. Kemudian setelah beliau diizinkan memberi syafaat, maka yang pertama kali beliau ajukan adalah agar Allah memulai perhitungan hisab amal seorang hamba seluruhnya dari Nabi Adam sampai kiamat. Akan tetapi yang pertama kali umat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad walaupun umat yang terakhir, akan tetapi dihisabnya paling awal. Kemudian umat-umat setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ini salah satu syafaat yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Nabi Muhammad kepada golongan yang amal baik serta amal buruknya sama. Amal baik serta amal buruknya sama. Kalau orang yang seperti ini tidak akan bergerak. Dia tidak akan bergerak. Tidak ke neraka, tidak ke surga. Akan tetapi Allah ya memberikan izin kepada Rasulullah, memberikan syafaat kepada orang yang seperti ini agar ya dia timbangan kebaikannya bertambah, yang nantinya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba atau kepada golongan yang tadinya diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, untuk tidak masuk ke dalam neraka, tapi belum langsung masuk ke dalam surga, tidak. Agar tidak masuk dulu ke dalam neraka, padahal sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kehendak Allah juga, lewat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi terhadap orang yang masuk surga, akan tetapi tingkatan surganya rendah. Tingkatan surganya masih rendah. Kemudian dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bisa naik ke tingkatan surga selanjutnya. Kemudian yang kelima, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan yang dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya jumlahnya adalah 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Kemudian di riwayat lain dijelaskan ada sahabat yang bertanya kembali, terlalu sedikit 70.000. Kemudian Nabi Muhammad katakan kembali di riwayat yang lain bahwa setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lain. Membawa 70.000 yang lain. Ya, dari 70.000 tadi setiap 1.000-nya membawa 70.000 yang lainnya. Nah, ini yang ada di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat terhadap ahli surga yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang jumlahnya ada 70.000 orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli neraka dan dia tidak bisa keluar, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksanya seperti yang dialami oleh paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib ketika meninggal, Nabi Muhammad terus-menerus berdoa untuknya, akan tetapi turun ayat yang menegur bahwasanya tidak boleh seorang nabi atau orang-orang beriman memintakan ampun terhadap orang-orang yang mereka kufur, yang mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah bapak-bapak kita, walaupun mereka adalah saudara-saudara kita, akan tapi Allah menegur langsung Rasulullah ketika mendoakan Abu Thalib. Karena Abu Thalib di akhir hayatnya belum sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Akan tetapi ya, walaupun Abu Thalib nanti akan mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka, beliau menceritakan, beliau menggambarkan kepada kita, akan tetapi seringan-ringannya siksa neraka apabila dipakaikan sandal atau terampah dari api neraka, maka yang mendidih bukan darah, maka yang mendidih otaknya, saking panasnya api neraka. Itu seringan-ringan siksa api neraka yang beliau mintakan syafaat untuk paman beliau. Akan tapi tidak sampai bisa keluar dari api neraka, hanya diringankan saja. Ma'asyiral muslimin, adapun yang terakhir adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman dari seluruh umat yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semua umat yang beriman, maka dengan izin Allah akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, inilah syafaat-syafaat khusus yang akan diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai umatnya, janganlah kita mengendorkan, janganlah kita kurangi berdoa untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terlebih kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Perbanyaklah kita meminta ampun, perbanyaklah kita meminta syafaat kepada Allah agar diberi syafaat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pada bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik meminta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak atau kita meminta syafaat dari selainnya. Karena sesungguhnya Allah memberikan syafaat tidak hanya kepada hamba-hambanya. Allah juga menjadikan puasa kita syafaat.
Kemudian Al-Quran juga bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Al-Quran as-siyam wal Quran Al-Quran was-siyam yasfa'ani li ahlim. Bahwa Al-Quran dan siyam itu dapat menjadikan syafaat bagi orang pelakunya atau bagi ahlinya. Maka karena itu jamaah sekalian, ya, perbanyaklah kita meminta Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari puasa kita yang kita lakukan pada saat-saat ini, atau dari tilawah Al-Qur'an kita. Karena ya, salah satu di antara ketiganya ini akan dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر.